Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Di video ini kita akan membahas tim nasional Indonesia yang akan bersiap untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 ya guys ya, melawan Vietnam tanggal 21 dan 26 Maret nanti. Sintayong hari Rabu akan tiba dan juga sudah ada informasi bahwa siapa-siapa aja pemain yang akan dibawa oleh Sintayong, dan asisten pelatih Novarianto memberikan kabarnya di media bahwa ada informasi kuat atau susunan pemain yang dibawa oleh Sintayong nanti tidak banyak berbeda dari skuad Piala Asia nanti. Mungkin kita bisa melihat ataupun sedikit memberikan saran ya, siapa atau penglihatan netizen seperti apa ataupun pengamat kita informasikan, kita ungkapkan di video ini guys ya. Ya memang Indonesia, tim nasional Indonesia senior pada saat melawan Australia itu dalam artian permainannya yang terbaik ya, kalau informasi yang kalian mungkin baca di media sosial ataupun ungkapan-ungkapan daripada pengamat gitu ya, bahwa permainan timnas Indonesia itu yang terbaik pada saat melawan Australia. Tapi memang skornya tidak menentukan, dalam artian tidak menonjolkan bahwa permainan terbaik sebanding dengan skor yang ada gitu. Kita tidak bisa mencetak gol ya guys ya. 4-0 itu lawannya Australia, tapi kalau kita ke belakang kan kita lawan Vietnam kita unggul 1-0, lawan Jepang kita kalah 3-1, dan juga lawan Irak kita kalah 3-1. Memang dalam sisi skor kita mencolok melawan tim-tim besar kesulitan ya guys ya, kesulitan mencetak gol juga. Tapi melawan Australia berani menyerang ya, Sintayong mengeluarkan jurusnya ya, berani menyerang, tidak menghiraukan idealisme dia dengan cara bermain bertahan kalau lawan tim kuat gitu kan. Dia mulai ingin menunjukkan timnas itu punya kelebihan gitu, tapi memang tidak sebanding dengan skor yang ada. Peluang-peluang yang ada nggak bisa dikonversi jadi gol. Nah itulah PR ya Sintayong, sampai sekarang belum dapat striker tajam ya untuk tim nasional Indonesia gitu kan. Jadi levelnya di striker yang sekarang itu di tim nasional hampir sama sebenarnya. Kualitasnya nggak ada yang menonjol banget, tapi emang yang diharapkan itu Ramadhan Sananta ya guys ya. Ramadhan Sananta untuk di posisi striker. Kalau di tengah mungkin nggak banyak berubah ya, di tengah nggak banyak berubah, di barisan belakang juga nggak banyak berubah. Kalau misalnya apa yang diinformasikan oleh Pak Ketua PSSI Erick Thohir, JIJS yang udah hampir bergabung, maksudnya pasti datang gitu ya tanggal 18 informasinya, dan juga yang lagi proses naturalisasi adalah Tom Hey dan juga Ratna Pangun bisa dipercepat. Mereka akan bisa bertarung melawan Vietnam di bulan Maret nanti. Itu akan menjadi senjata ampuh, dalam artian tenaga baru ya, tenaga kuat untuk timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Kita masih menunggu aja. Di posisi belakang sepertinya juga tidak berubah. Selainnya di posisi kiper juga Martin Paes belum selesai prosesnya, kemudian Erlando Ari. Saya akan menyoroti posisi striker, dan juga banyak netizen yang mengamati ataupun menyarankan Stefano Lillipali ya, lagi-lagi ini adalah Indonesia melawan Australia yang kemarin ya guys ya, Piala Asia 4-0 skornya. Indonesia menurunkan Rafael Struijk ya guys ya. Rafael Struijk di sini lihat ya, Rafael Struijk menjadi ujung tombak, sedangkan di cadangan sendiri ada Dimas Derajat, Hoki Caraka ya, Gimola Fikri, Ramadhan Sananta tidak dibawa, tidak masuk line up karena masih cedera saat itu. Jadi di sini komposisinya Rafael Struijk sering jadi ujung tombak, tapi ini emang keinginan Sintayong untuk menerapkan atau memposisikan Rafael Struijk itu di depan gitu. Padahal kalau kita lihat secara statistik memang Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat lebih bagus gitu ya. Tapi memang itu penglihatan Sintayong. Kita akan coba mungkin melihat di BRI Liga 1 yang saat ini jelang 4 besar itu, STY apakah akan kembali memainkan Rafael Struijk di posisi striker ya guys ya. Kita akan lihat statistik para striker timnas Indonesia di BRI Liga 1. Pertama kita akan melihat Hoki Caraka ya guys ya. Hoki Caraka pada saat melawan Persita skornya 3 sama, dia bermain full. Hoki Caraka 80 nomor 80, Hoki Caraka bermain full 90 menit.
lawan Persita, tapi tidak membuat gol ya guys ya, tidak membuat gol di sini. Ada Reis Vizcara ya gol ini guys ya. Ini untuk Hoki Caraka yang sebelumnya juga mencetak gol. Kita akan lihat lagi ke Persis Solo. Ramadan Sananta juga udah mulai dimainkan dari cadangan di sini menggantikan Roni ya di menit ke-70-an. Ramadan Sananta tapi belum ada gol melawan Persik yang dimainkan Sabtu lalu 24 Februari. Lalu juga kita melihat Persikabo. Dimas Derajat di sini lagi menonjol ya guys ya, tapi memang posisinya kan Persikabo lagi masih divisi bawah. Dia 2 gol pada saat melawan Senin 26 Februari kalah melawan Madura United. Tapi Dimas Derajat membuat 2 gol nih guys. Jadi itu semacam pertimbangan juga buat Sintayong kalau Dimas Derajat ini bisa gitu ya. Sebenarnya pemain bagus sebenarnya, tapi memang gaya main Sintayong yang mungkin agak berbeda dari beberapa striker timnas Indonesia. Kita lihat lagi di sini Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk di saat pada Sabtu 24 Februari dia jadi cadangan, dia nggak main nih guys ya. Dia nggak main, tidak masuk line up dan nggak main cadangan juga. Jadi sementara untuk nilai di minggu ke-4 Maret ini Dimas Derajat yang unggul dari para striker yang lain ya. Banyak netizen mempertanyakan Stefano Lillipali gitu kan, apakah Stefano Lillipali masih layak untuk bermain di nasional Indonesia gitu kan. Tapi memang Sintayong kan yang lalu bilang stamina, tapi Stefano Lillipali di Borneo ini bermain 90 menit guys ya, 90 menit dia main gak diganti. Berarti kan pelatih Peter Hustra Borneo FC itu melihat Stefano Lillipali masih cukup untuk staminanya gitu kan. Nah kita juga perlu ataupun ingin tahu juga gitu ya, Stefano Lillipali ini secara kualitas juga dia secara statistik di atas striker timnas saat ini gitu kan. Dan dia bisa bermain di posisi yang Marcelino Ferdinand Sangkarang di posisi sayap kiri gitu kan. Nah, Marcelino bisa lagi kembali ke attacking midfielder, nggak dipaksakan di sayap misalnya. Karena Marcelino itu penjelajah ya guys ya, dia bisa ke kanan ke kiri, dribblenya juga akurat, di shooting juga akurat. Kalau kita ada Stefano, Marcelino ya, misalnya di sini ada Sayuri ya, misalnya ada Sayuri di situ, depannya misalnya ada Dimas Derajat, mungkin kita bisa berbuat banyak dalam hal membuat gol gitu. Jadi saya kembali sarankan Stefano Lillipali mungkin bisa dibawa ya, karena saya melihat dari statistiknya oke, dan juga secara permainan dia kan pernah juga ngikut sama Sintayong, dia udah tahu cara mainnya. Mungkin Sintayong dan atau Stefano Lillipali jika ingin berkarir di timnas lagi, dia perlu berbicara empat mata dengan SDY gitu kan. Ya mungkin seperti itu kita evaluasi ataupun melihat gambaran hari per hari, minggu per minggu menjelang di nasional Indonesia melawan Vietnam nanti guys ya. Kita akan lihat sampai sejauh mana pemain-pemain ini disiapkan, dan juga apakah ada gebrakan dan juga Sintayong membuat timnas Indonesia semakin kuat nanti ke depannya. Kita tunggu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalian komentar silakan di kolom komentar jika ingin sedikit memberi saran dan juga nasihat-nasihat netizen. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.